ABX pada income from PT ABX senilai 60.000 yang didapat dari net income-nya PT ABX yaitu 300.000, lalu dikali proporsi sahamnya 40%, terus karena dia mulai belinya itu 1 Juli, jadi dikalikan 6/12 bulan, jadi 60.000. Oke. Terus untuk mencatat amortisasinya itu ada income from PT ABX pada investment in PT ABX senilai 6.000 yang didapat dari selisih dari fair value dikurangi dengan book value yang dikurangi dengan harga tanah, karena harga tanah itu nggak bisa diamortisasi jadinya. Terus karena dia proporsinya 40%, jadi dikalikan 40%, tanahnya 90.000, sehingga didapatkan 6.000. Itu karena karena asumsi Pak ini. Asumsi 5 tahun amortisasinya, terus 6/12 ini karena dia belinya pas Juli. Jadi dikalikan 6/12 bulan. Jadi 6.000 didapat. Oke, terus lanjut yang kelima. Jadi yang diamortisasi yang mana tuh sebetulnya? Selisih dari fair value sama book value dikurangin tanah, terus ya itu Pak. Oke. Jadi yang substansinya hanya equipment aja yang diamortisasi kan? Iya, karena tanah kan nggak bisa diamortisasi, jadi dikurangin. Terus nilai goodwill-nya itu didapat 444. Itu dapat dari ini selisih harga yang kita bayar untuk saham tadi sama fair value-nya. Jadi dapat 400. Fair value-nya berapa? Fair value-nya 696.000. Kan excess itu yang kita bayar dibanding dengan nilai buku, bukan fair value. Gimana Pak? Ini mencari goodwill, oke. Goodwill. Ya, goodwill kan? Ya. Selisih dari yang kita bayar sama fair value ininya PT ABX-nya. Fair value-nya berapa? 696.000, terus yang kita bayarnya 1.140.000. Oke. Benar nggak Pak? Atau ada yang nanti salah? Kita discuss dengan yang lain. Ya. Baik. Terus share of net asset-nya itu tadi didapat dari selisihnya ini dikurangin amortisasinya 6.000 jadi dapat 90.000. Terus income tahun 2018-nya didapat dari income dari net income-nya yang proporsi 40% dikurangin sama amortisasinya 6.000 jadi 54.000. Terus saldo investment-nya ini didapat dari investment 1.140.000 dikurangi yang dividen 60.000, terus ditambah sama net income, terus dikurangin amortisasi. Jadinya 1.134.000. Udah Pak? Ya, itu oke. Ya. Jadi untuk yang goodwill nanti dicek lagi aja ya. Oke Pak. Terus untuk yang pertanyaan 7, oke, ya. Pertanyaan 8, oke. Pertanyaan 6, berapa tuh angka kecil sekali, nggak banyak? 90.000 Pak. Oh ya, nanti mesti dicek lagi ya. Oke. Oke ya. Ada yang lain yang mau sharing, teman yang lain? Saya izin Pak. Iya, siapa nih? Melia. Iya Pak. Ya silakan. Boleh share screen Pak? Ya silakan share screen. Yang beda aja ya Pak? Iya boleh. Diperbesar ya, saya nggak kelihatan. Bisa diperbesar. Kurang besar Pak? Ya. Oke. Ya, oke. Jadi untuk yang pertama, ketika kita berinvestasi, maka kita mencatat investment pada PT ABX pada cash sebesar 1,40, lalu untuk penerimaan dividen 0,4 itu 40% dari pemilikan saham dikali dividen yang diumumkan yaitu 60.000,
Kemudian sama dengan yang tadi. untuk bagian laba itu net income-nya 300.000, kepemilikan kita 40%, karena tengah tahun kita belinya 1 Juli, berarti kita mendapat setengahnya, berarti 60.000. Kemudian amortisasi itu dicari dari karena selisihnya tadi ada karena dari equipment, maka 40%-nya itu ada 36 dan 60.000. Nah, yang diamortisasikan itu hanya equipment sebesar 12.000 5 tahun, maka 1 tahun adalah karena dia tadi Juli berarti 6.000. Iya. Kemudian untuk mencari nilai goodwill itu stoknya itu 1.050.000, present earning-nya 450, berarti 1.500, kita beli 40%, berarti kepemilikan kita 600.000. Tapi kita bayar 1.150.000, berarti ada ekses sebesar 540.000. Nah, kita alokasikan ke lebih dari value-nya tadi ke equipment-nya 150.000, lainnya berarti sisanya 300.000 itu goodwill-nya. Goodwill-nya PT ABX. Kemudian nilai share of net asset-nya itu pertama kali kita tahu satu bulan itu 1.150 ditambah 150, kemudian pada akhir tahun mendapatkan net income sebesar 100.000, kemudian membayar dividen sebesar 150.000, totalnya 161.650.000, berarti berarti 60.000. Kemudian untuk mencari itu tadi kita mendapat bagian dari net income sebesar 60.000, kemudian net under value equity-nya sebesar 6.000, berarti income kita netnya 54.000. Kemudian untuk saldo investment-nya cost-nya 1.150.000, kemudian kita dapat net income-nya itu sebesar 54.000, kemudian kita dapat bagian dividen, berarti mengurangi investasi kita, berarti total saat ini pada 31 Desember 2018 itu 1.134.000. Ya, bagus ya. Ini secara keseluruhan sudah oke. Coba balik ke yang excess tadi, yang nomor 5 ya. Capital stock-nya 105, rekening-nya 450. Ini kan tanggal berapa itu? Pada tanggal berapa? Pada awal tahun ya, tulisannya ya. Iya, Pak. Soalnya pada awal tahun. Kita belinya tanggal berapa? Kita beli 1 Juli. 1 Juli. Berarti kan sudah ada income tuh antara awal tahun ke 1 Juli. Berapa income-nya? Income setahunnya berapa? Ini membandingkan ini Pak, maksudnya income setahunnya 300.000 Pak. Berapa? 300.000. Tapi ini berarti setengah tahunnya berapa? 150. Ya mungkin itu ditambahin dulu 150 ya. Itu udah bener 1,5 juta, udah bener tuh di awal tahun. Insert kolom aja, tambahin di bawah 1,5 juta, di bawah 1,5 juta ditambahin 1 kolom. Ya situ. 1 kolom aja, jangan semuanya. Mau pindahin ya boleh. Ya. Berarti kan ada income 6 bulan kan? Income 6 bulan kan? Kalau kita anggap proporsional, yaitu berarti 150 ya. Ya, sehingga berarti dibalik aja. Ya itu. Ya. Di 1.650 ya, oke. 10%-nya. Oke, sekian dapat 18. Oke, ya. Tolong semuanya perhatikan ya. Jangan sampai terkecoh ya. Informasinya capital stock sama returning adalah di awal tahun. Kita beli di pertengahan tahun atau di bulan Oktober atau bulan lain. Ya, sehingga harusnya memang ada alokasi income sampai dengan kita beli ya.
Ya, yang lainnya nggak berubah, tapi ini untuk mengetahui berapa goodwill-nya ya. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk alokasi accessing equipment kan itu 150.000, bukannya Iya. karena kepemilikannya 40% jadi 60.000 ya Pak, dan landnya juga gitu jadi 36.000. Iya, sama dikali 4. Ini kan udah dikali 40%. Coba tunjukkan, tolong di bawah. Tolong, Amelia. Iya Pak. Yang ekses, alokasi eksesnya. Ekses 480, alokasi eksesnya coba lihat ke bawah. Bawah gimana Pak? Yang Di samping. equipment dan land. Ya udah benar. Sudah. Itu kan udah alokasinya udah 150. Kemudian berapa itu? Kali 40% dulu. Oh, iya Pak. Ya, oke. Terima kasih koreksinya ya. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Ada lagi yang lainnya? Izin bertanya Pak, Oh iya, silakan. atas dividen yang dibagikan pada tanggal 1 Maret itu apakah tidak mengurangi beginning stockholder equity sama Oh seperti iya, itu betul. Ya, itu dikurangi dulu tuh. Ya, salah. Ya, saya juga nggak aware tuh. Ya. Ya. Ini harus dikurangi dulu ya, dividen. Totalnya ini kan 150, berarti kan 7575 ya. Ya, itu dikurangi dulu tuh ya. Diasumsikan totalnya 150 gitu Pak. Iya. Berarti ini mengoreksi yang lainnya juga semuanya. Karena kan dibelinya 1 Juli nih ya. Sehingga dividennya hanya dapat yang 75 ya. Oh, ini koreksi ya. Saya juga nggak aware nih. Tanggal 1 Maret ya. Ternyata dividennya 2 kali ya. Dan dividennya, ya ini koreksi semuanya. Ya. Kalau dividennya tanggal 1 September, udah betul tadi ya. Itu, ternyata nih ada 2 dividen ya. 1 Maret dan 1 September. Sehingga perusahaan melakukan koreksi nih. Ya, bukan 150 tadi, bukan 60.000, tapi kan 75.000 kali 40%, berarti 30.000 tuh. Koreksi semuanya berarti. Oh iya, saya juga kurang teliti ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, jadi untuk belinya juga berarti kan ada pengurangan dividen 75 ya. Dividen berkurang tadi ya. Dividen kurang. Jumlah. Khusus untuk dividen 75-nya minus. Sudah Pak. Oke. Ya, sehingga terkoreksi ini ya. Terus untuk jurnalnya juga, yang jurnal penerimaan dividen, bawa lagi. Ini udah 30.000 ya. Oke. Ya. Oke ya. Ya. Oke, ada lagi yang punya pertanyaan? Ya, bagus. Oke ya. Ya. Saya kira substansinya itu ya, di detailnya ya. Jadi kalau tidak di tanggal 1 Januari semuanya, dan dividen juga terutama tadi ternyata dibayar 2 kali, tentunya harus hati-hati tanggal berapa itu belinya, karena akan terpengaruh ya. Oke, kalau nggak ada punya pertanyaan lagi, saya kita cukup ya untuk tugasnya. Membuat soal yang pertanyaannya 8 pertanyaan tadi, 4 jurnal sama 4 hal yang rincian tadi ya. Di soal bebas ya, harusnya tiap orang berbeda ya, entah beda di mananya, tapi nggak akan sama persis ya.
soalnya boleh mirip ya, tapi angkanya tentunya akan berbeda ya. Yang boleh aja ada goodwill, boleh juga nggak ada goodwill ya, boleh belinya saham 1 kali 2 kali terserah ya. Intinya meningkatkan pemahaman kita di bab 2 ini ya. Kalau kasih tugas problem exercise itu ada kunci, dan tinggal nyalin kunci, nggak ada proses belajar. Tapi kalau bikin soal harusnya ada proses berpikir sehingga ada proses belajar. Ya, jadi tugas membuat soal ya, satu saja yang ada 4 jurnal plus 4 detail rincian tadi ya, goodwill dan lain-lain. Ya, ada yang punya pertanyaan? Oke, ya. Saya kira udah setengah 10 lewat ini ya. Kita cukupkan ya. Jangan lupa tugasnya sebelum jam 6 sore hari Senin ya, sudah dikumpul namanya, nomor kelas, nomor absen, nama, strip, tugas 9. Namanya seperti itu ya. Oke ya, selamat siang ya, selamat istirahat ya, selamat libur besok ya. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.